Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia. Oke, dengan judul saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu sejarah Pancasila, makna dan isi Pancasila, Pancasila sebagai ideologi nasional, implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan juga tantangan dan harapan Pancasila. Kita akan masuk ke poin pertama ya. Untuk sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila lahir dan proses panjang perjuangan bangsa Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno memperkenalkan Pancasila dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat yaitu BPUPKI ya. 5 sila ini kemudian menjadi dasar negara dan ideologi bangsa. Oke, kita masuk ke poin kedua ya guys ya. Untuk poin kedua yaitu makna dan isi Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang masing-masing memiliki makna yang mendalam. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki makna yaitu pengakuan atas keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan menghormati kebebasan beragama. Untuk isinya sendiri, setiap warga negara bebas memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agamanya serta saling menghormati antar peluk agama. Untuk yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk maknanya sendiri yaitu perlakuan adil dan beradab terhadap sesama manusia dengan menghargai harkat dan martabat manusia. Untuk isinya sendiri yaitu menegakkan keadilan dan kemanusiaan serta menolak segala bentuk perindasan dan diskriminasi. Untuk yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Untuk maknanya sendiri menjelaskan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan atau kelompok. Untuk isinya sendiri yaitu meningkatkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan semangat gotong royong. Untuk yang keempat sendiri yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Untuk maknanya sendiri, pengambilan keputusan secara demokratis melalui musyawarah dan perwakilan. Untuk isinya, mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan seluruh rakyat. Untuk yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki makna mewujudkan keadilan sosial dengan distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil dan merata. Untuk isinya sendiri, menjamin kesejahteraan sosial, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperhatikan hak-hak sosial dan ekonomi setiap warga negara. Untuk masuk ke poin ketiga ya guys ya, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila tidak hanya sekedar semboyan, tapi juga panduan hidup bangsa Indonesia. Sebagai ideologi nasional, Pancasila mempersatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia dalam satu kesatuan yang harmonis. Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia merupakan fondasi utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi ini terdiri dari 5 sila yang dirumuskan untuk mencerminkan dan mengarahkan nilai-nilai luhur yang harus dipegang oleh seluruh warga negara Indonesia. Untuk 5 sila tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
pelaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila memiliki makna mendalam yang menggarisbawahi pentingnya kebebasan beragama, keadilan sosial, persatuan nasional, demokrasi yang dibijaksanakan dan didistribusikan kesejahteraan yang adil. Sebagai ideologi nasional, Pancasila menghadapi berbagai tantangan seperti globalisasi, radikalisme, korupsi, dan ketimpang sosial. Namun, Pancasila juga membawa harapan besar bagi masa depan Indonesia. Penguasaan pendidikan Pancasila, pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta peningkatan toleransi dan kerukunan antarumat beragama menjadi kunci utama mewujudkan keadilan sosial dan demokrasi yang kualitas. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar kontribusi, tetapi juga paduan moral yang mengarahkan bangsa Indonesia menuju kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera. Untuk masuk ke poin keempat, yaitu implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu implementasi Pancasila yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keberagaman, kita tetap saling menghormati dan hidup rukun, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, serta keadilan sosial adalah prinsip-prinsip yang selalu kita junjung tinggi. Untuk yang kelima, yaitu tantangan dan harapan. Tantangan dan harapan sendiri ada beberapa macam sih ya. Namun perjalanan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila masih penuh tantangan. Kita perlu bersama-sama menjaga dan mengamalkan Pancasila agar tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman. Generasi muda memiliki peran penting untuk terus menanamkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia menghadapi berbagai tantangan di era modern seperti pengaruh globalisasi yang dapat mempengaruhi nilai-nilai asli Pancasila, radikalisme dan intoleransi yang mengancam persatuan bangsa, serta korupsi yang merusak tatanan kehidupan bernegara dan menghambat keadilan sosial. Tantangan lain termasuk ketimpangan sosial dan ekonomi serta perbedaan etnis, agama, dan budaya yang bisa memicu konflik horizontal. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukan penegakan hukum yang tegas, reformasi birokrasi, dan kebijaksanaan ekonomi yang inklusif. Harapan untuk Pancasila sendiri meliputi penguatan pendidikan nilai-nilai Pancasila, terwujudnya pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi, terjalinnya kerusakan antarumat beragama, tercapainya kesejahteraan yang merata, dan proses demokrasi sehat dengan partisipasi aktif masyarakat. Dengan mengupayakan ini, Pancasila tetap menjadi landasan yang kokoh untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, dan sejahtera. Oke, untuk dari 5 poin tersebut, saya sendiri dapat menyimpulkan, yaitu sebagai ideologi nasional, Pancasila adalah landasan yang kokoh untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan makmur. Mari kita jaga dan amalkan
Pancasila dalam setiap langkah kita. Tutur kata salah saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.